Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani, NPM 27, dan teman saya Anissa Nurrahmawati, NPM 5. Di sini kita akan menjelaskan tentang keramik komposit. Nah, di sini ada pendahuluan, sintesis dan karakterisasi, teknik preparasi, dan aplikasi, di mana pendahuluan dan sintesis dan karakterisasi akan dijelaskan oleh saya, dan teknik preparasi dan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Oke, langsung aja ke pendahuluan, di mana polimer berbasis silikon yang mengandung nitrogen, karbon, dan boron telah dianggap sebagai prekursor untuk berbagai keramik non-oksida seperti silikon karbida, SiCN, dan SiBCN. Keramik ini dapat dengan mudah dibentuk dengan menggunakan berbagai proses pembentukan. Polimer prekeramik terkonsolidasi yang kemudian dipirolisis pada suhu tinggi untuk berubah menjadi fase keramik padat. Nah, bahan-bahan ini dapat digunakan untuk aplikasi suhu tinggi di berbagai bidang seperti perangkat elektronik dan komposit struktural. Selanjutnya, ke bagian kedua yaitu sintesis karakterisasi AlBN nanocomposite from polyborazine dan AL metal. Hexagonal boron nitride atau HBNI dan aluminium nitride ALN adalah dua keramik non-oksida yang sintesis dan sifat-sifatnya telah dipelajari secara luas. Memiliki konduktivitas termal yang tinggi, koefisien ekspansi termal yang rendah, yaitu 1,7 kali 10 pangkat min 3 mm pada 1100 derajat Celcius, dan isolator listrik dengan celah pita lebar, yaitu 5,2 elektron valensi. Di sisi lain, ALN ini juga memiliki konduktivitas termal yang baik dan koefisien ekspansi termal yang cocok dengan silikon. Konduktivitas listrik rendah dan sifat optik yang unik. Gabungan keduanya ini menciptakan faktor yang lebih baik, ketangguhan dan ketahanan terhadap keausan dan erosi, dengan penggabungan sifat pelumas lembut dengan fase ALN tahan keras dan aus. Nah, di sini gambar ini menunjukkan perilaku termal berbagai prekursor. Termograf DSC dari polyborazine menunjukkan puncak endotermik luas pada 90 sampai 120 derajat Celcius yang dapat menunjukkan penguapan volatil dengan berat molekul rendah. Kurva TGA menunjukkan sebagian besar penurunan berat hingga suhu yang sesuai. Fenomena eksotermis dalam kisaran suhu 160 sampai 200 derajat Celcius diyakini menunjukkan reaksi ikatan silang eksoterm yang berkaitan dengan penyusunan kembali kondensasi lebih lanjut terjadi pada suhu di atas 400 derajat Celcius dan melibatkan kehilangan sekitar 5% berat yang disebabkan oleh transisi BN dari polimer ke fase amorf. Harus ditunjukkan bahwa hasil keramik hingga 83% untuk BN dari polimer borazin ini sangat tinggi dibandingkan dengan prekursor polimer untuk SiC dan karbon. Nah, kurva DTA dari prekursor campuran AL menampilkan endotherm yang kuat pada 660 derajat Celcius karena peleburan logam AL. Pola difusi termogram di bawah 400 derajat Celcius bagian dikaitkan dengan proses curing pada 100 derajat Celcius sebelum pengukuran. Nah, hasil keramiknya lebih dari 60%, lebih dari 90% secara signifikan lebih tinggi karena adanya pengisi logam Al. Tetapi campuran AlCl3 ini menunjukkan penurunan berat sekitar 60% dalam kisaran suhu 100 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius yang disebabkan oleh penguapan AlCl3. Nah, di sini dapat terlihat bahwa Al logam mulai bereaksi dengan polyborazine pirolisis pada 1000 derajat Celcius untuk membentuk fase ALN, sementara tidak ada reaksi yang diamati pada suhu 600 derajat Celcius. Nah, puncak amorf pada 16 derajat, 2 theta harus dikaitkan dengan slide kaca sebagai substrat.
Produk berlapis spin diperoleh dari pirolisis campuran poliborazin dan NaCl3 pada 90 derajat Celcius hanya menggunakan dan lemah refleksi dari karakteristik puncak Bn dan Ln masing-masing. Selain itu, spektrum XPS dari Al atau poliborazin pirolisis pada 1200 derajat Celcius konsisten dengan hasil XRD di atas. Fase Bn ini dibuktikan oleh energi pengikat puncak yang kuat pada 190,5 elektron valensi dan 398 elektron valensi dari NLS, dan juga untuk ALN dengan 73,5 elektron valensi dari L2P TiB2 dari 188,3 elektron valensi dari BLS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesana Rahmawati, NPM 5, akan melanjutkan presentasi dari Nur Fitriani mengenai teknik preparasi dan aplikasi dari keramik komposit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide berikut. Materi yang pertama dibahas adalah mengenai teknik preparasi dari silikon karbida atau keramik komposit jenis silikon karbida yang dipreparasi oleh polimer pirolisis. Senyawa silikon karbida yang berasal dari berbagai polisilen telah dipelajari untuk berbagai aplikasi tingkat lanjut. Fase komposit dari silikon karbida tidak hanya memiliki ketahanan dan oksidasi yang tinggi pada temperatur tinggi, tetapi juga memiliki konduktivitas panas dan konduktivitas listrik yang tinggi. Pada bagian ini, pembentukan komposit dari silikon karbida akan dikonduksi secara elektrik oleh reaksi pirolitik pada silikon dalam sumber PMS dan MO, seperti bubuk logam atau MoCl5 pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Akan dijelaskan. Studi pendahuluan ini menunjukkan potensi pasta hibrid sebagai prekursor komposit silikon karbida untuk mengembangkan perangkat mikro yang dapat menghambat elusi. PMS kemudian disintesis oleh polikondensasi diklometilsilen sebanyak 50,21 mili dengan natrium sebanyak 15 gram dalam campuran parut tetrahidrofuran atau THF N-heksana 1:6 sebanyak 500 mili di bawah atmosfer nitrogen kering. Setelah waktu reaksi selama 16 jam, larutan polimer yang disintesis kemudian dipindahkan ke round bottom press dalam ruang hampa melalui kanular yang dilengkapi dengan ujung filler. Di samping ini adalah gambar tem dan pola SAED untuk komposit yang disiapkan dengan PMS dan MO dengan sumber berbeda pada berbagai suhu ruang. Selanjutnya, labuslang yang dilengkapi dengan pengaduk magnetik dan termometer diisi dengan 5 gram PMS cair dengan penambahan 1% berat poliborazin dan 10 atau 15% bubuk MO dengan 325 mesh dalam larutan THF. Campuran PMS di ultrasonicated selama 5 jam untuk mengaktifkan permukaan serbuk logam dalam atmosfer nitrogen. Setelah pengawetan pada suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam dalam labu, campuran padatan yang dikeringkan dengan vakum dipeletisasi dengan pengepresan uniaksial dalam cetakan baja tahan karat di bawah kendali terprogram hingga 220 KSI dan dengan suhu 400 derajat Celcius. Sampel konsolidasi diikuti oleh pirolisis hingga 1400 derajat Celcius dalam atmosfer lembab dalam tungku dengan suhu yang tinggi. Untuk pelapisan larutannya, PMS juga dicampur dengan 5, 10, atau 15% berat dari MoCl, MoCl5, dan 1% berat poliborazin dalam THF. Campuran kemudian dipanaskan dalam penangas minyak pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 jam dengan pembersihan nitrogen untuk menambah berat molekul dan larutan encer hingga 20% berat sampai 30% berat dalam THF yang berputar pada kecepatan 3000 rpm pada wafer silikon. Sampel yang dilapisi kemudian dipirolisis hingga 900 derajat Celcius dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk spesimen pelet yang tadi.
Selanjutnya adalah teknik preparasi dari TIBN komposit from hybrid precursor of polyboragin dan TiH2. Secara khusus, titanium nitrida atau TIN memiliki beberapa sifat yang luar biasa, seperti dia memiliki kekerasan, konduktivitas listrik yang sangat baik, dan sifat optik yang sangat baik pula. Titanium boride atau TiB2 memiliki stabilitas kimia dan termal yang tinggi, konduktivitas termal yang tinggi, resistansi yang rendah, dan dia memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, dan telah digunakan untuk aplikasi struktural dan listrik. Fase komposit dari TIBN dapat mengadaptasi keunggulan gabungan dari dua fase dan menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada fase tunggal yang dibuat oleh titanium nitrida atau dengan boron saja. Penggunaan sumber titanium reaktif secara kimiawi yang kurang rentan terhadap oksidasi akan memungkinkan proses suhu rendah yang lebih sederhanakan. Kemudian, penambahan ke dalam komposit BN, TIN atau TIB2 menggunakan prekursor hibrida yang melibatkan titanium hibrida yang dapat didekomposisi secara termal dalam poliborazin. Titanium hibrida bubuk digunakan sebagai sumber logam. Monomer borazin kemudian disintesis menggunakan versi modifikasi dari metode Snedon. Untuk reaksi polimerisasi, borazin yang disintesis kemudian dipanaskan hingga 70 derajat Celcius dalam bejana. Polimerisasi dilanjutkan dengan degassing H2 secara berkala untuk mendapatkan produk yang kental. Nah, di samping ini adalah merupakan gambar SEM dari penampangan logam atau poliborazin dengan rasio 2:1 yang dipirolisis pada suhu 1400 derajat Celcius, dan untuk yang gambar di sampingnya adalah pengamatan dari gambar secara lebih rinci. Untuk membuat prekursor khas dari keramik BN, TIN atau TIB2, bubuk TiH2 dan poliborazin yang disintesis didispersikan secara homogen dalam tetrahidrofuran sebagai pelarut. Dan prekursor hibrida mengalami pengeringan vakum untuk menguapkan THF. Hibrida yang sangat kental disimpan pada suhu 70 derajat Celcius sampai menjadi padatan hitam. Bentuk padatan yang diperoleh kemudian ditempatkan pada suhu 400 derajat Celcius selama 2 jam di bawah 60 KSI. Pelet atau serbuk yang disiapkan dipanaskan dalam gas inert pada 500 sampai 1300 derajat Celcius selama 6 jam. Untuk mengevaluasi sifat termal dari bahan yang diperoleh, analisis termal diferensial dan analisis termografimetri dilakukan dalam kisaran 100 derajat sampai 800 derajat Celcius. Refraksi sinar X bubuk kemudian dilakukan untuk mempelajari komposisi keramik selama pirolizisnya. Selanjutnya adalah aplikasi dari keramik komposit. Nah, pada slide ini ditampilkan beberapa gambar SEM dari silika dan SiC berpori atau silikon karbida berpori dengan diameter berbeda. Salah satu contoh dari aplikasi komposit keramik adalah makroporus yang berbahan dasar dari silikon karbida. Ada banyak penelitian tentang struktur makropori menggunakan bahan oksida dan karbon, tetapi hanya ada beberapa yang menggunakan silikon karbida untuk membuat struktur makropori. Struktur makropori memiliki keuntungan berupa penurunan tekanan yang lebih rendah daripada struktur mesopori ketika digunakan sebagai pendukung katalis. Tabel 1 di bawah akan menunjukkan berbagai prekursor dan template yang digunakan untuk menyiapkan bahan keramik silikon karbida. Menurut Quinn et al., struktur makropori berbasis silikon karbida atau keramik kayu dibuat dari bubuk kayu berkarbonasi dan resin fenol melalui reaksi langsung dengan bubuk silikon. Tabel 2 di bawah akan merangkum karakteristik pori komparatif menggunakan template silika sphere dengan berbagai ukuran, yaitu dari ukuran 112 sampai 500 nanometer dan berbagai jenis polimer prekursornya. Tabel yang pertama ini adalah tabel karakteristik dari makropori yang berasal dari prekursor yang berbeda. Contohnya ini adalah dengan prekursor fenol atau resin, fenol resin, dan silikon, dan template-nya adalah wood powder, maka dia akan menghasilkan final produknya adalah silikon karbida dengan ukuran pori sebesar 10 sampai 30 mikrometer. Lalu selanjutnya adalah tabel
dari bentuk poli dari berbagai keramik makropor yang diperoleh dari silikasfer sebagai polimer prekeramiknya. Nah, yang ini adalah dengan prekursor yang silikon karbida, maka dia SiO2 spare-nya dalam ukuran nanometer ialah bisa 112 nanometer. Lalu untuk BAT surface area-nya ialah sebesar 584,6 meter kuadrat per gram, dan untuk average pore size-nya ialah sebesar 4,9 nanometer, dan volume porinya adalah sebesar 0,68 cm kubik per gram. Karbon berpori juga digunakan sebagai tempat pembuatan alternatif untuk mempersiapkan berbagai jenis keramik silikon karbida makropor. Juga nanosfer berongga dengan inti kosong dan interkoneksi bisa digunakan dalam aplikasi kapsul untuk sistem pengiriman obat atau DDS. Juga digunakan sebagai stabil pigmen dalam cat, bahan botanik, sensor kimia, dan sensor biologis serta katalis. Sekian presentasi dari saya dan Nur Fitriani. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.